Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Zinia Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah yang pernah kita pelajari bersama, yaitu tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Oke, dalam materi ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang masa kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1950, di mana masa kemerdekaan itu merupakan puncak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang telah lama berlangsung di Nusantara. Selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di depan, yaitu Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Jalan Ta. Di mana pada peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena pada masa tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga di Indonesia terjadi kekosongan pemimpin atau kekuasaan, sehingga golongan muda berinisiatif untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu golongan muda yang dipimpin oleh Sudang Kusinggih membicarakan, di mana golongan muda yang dipimpin oleh Sudang Kusinggih berbicara secara pribadi dengan Soekarno dan Hatta untuk menyimpulkan bahwa ia bersedia untuk memproklamirkan kemerdekaan sesudah kembali ke Jakarta, di mana golongan tua dan golongan muda ini berdebat sehingga terjadi penculikan yang dilakukan oleh golongan muda kepada Soekarno dan Hatta, yang tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpancing oleh pengaruh Jepang. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana yang dapat kita lihat bersama setelah Soekarno dan Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi syaratnya harus di Jakarta, sehingga pada masa tersebut perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maida pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Sementara itu, Maida memisahkan diri dan naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh nasional, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudirro, dan BM Diah. Di mana dalam kalimat pertama di naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disumbang oleh Muhammad Hatta. Setelah perumusan naskah teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, setelah disusun teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi berhasil dibuat atau dirancang, maka tibalah saatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur pada pukul 10 WIB. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahkan Fatmawati, istri dari Soekarno-Hatta sendiri, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar.
Akhirnya setelah proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan, maka dapat sambutan dari rakyat terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sehingga menjelang dilakukan proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia dari seluruh wilayah mendatangi upacara kemerdekaan tersebut di lapangan Juanda dengan penuh semangat, gembira, senang, terharu, serta dengan tekad yang kuat untuk mendirikan suatu bangsa. Selain itu, kemerdekaan Indonesia juga mendapat sambutan yang luar biasa meriahnya dari pemimpin-pemimpin berbagai daerah di Nusantara. Materi selanjutnya tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dengan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang 1945. Proses pengesahan Undang-Undang 1945 dimulai dari pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga menandatangani Undang-Undang 1945 oleh pihak PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, selain pengesahan Undang-Undang 1945, diadakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta merupakan dua tokoh yang terpilih dan untuk menjabat jabatan tersebut. Pemilihan beliau dilakukan secara aklamasi berdasarkan usulan Otto Iskandar Dinata. Selanjutnya bagian yang ke-C, pembagian wilayah Indonesia. Hasil pertama dari sidang kedua PPKI adalah PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian. 8 provinsi. Setiap provinsi akan memiliki kepala daerah yang berupa gubernur. Selanjutnya yang bagian D yaitu pembentukan kementerian. Hasil ketiga pada sidang kedua yaitu PPKI merancang pembentukan departemen yang terdiri menjadi 12 bagian beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Ada 12 kementerian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya, serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen. Selanjutnya bagian yang ke-E yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat KNIP. Hasil ketiga dari sidang pertama PPKI adalah dibentuknya Komite Nasional. Komite Nasional akan dibentuk untuk membantu Presiden beserta Wakil Presiden. Hal itu dikarenakan belum dibentuknya DPR maupun MPR, yang akhirnya akan memiliki peran penting hingga saat ini. Selanjutnya yaitu bagian F, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat yang disingkat BKR. BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti HiHo, Laskar Rakyat, dan PETA dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus, sejumlah organisasi seperti BKR, Badan Keamanan Rakyat, PNI, Partai Nasional Indonesia, KNIP, Komite Nasional Indonesia dibentuk dengan tujuan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di mana perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara bersenjata adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap Belanda dan sekutu dengan angkatan senjata dan gerilya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perjuangan fisik.
perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa dengan mengandalkan kontak senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Contoh yang termasuk ke dalam perjuangan fisik pada para pejuang bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah pertempuran 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan seterusnya. Selain perjuangan fisik, ada juga perjuangan diplomasi, di mana perjuangan diplomasi yaitu perjuangan yang ditempuh dengan terlibat dalam sebuah perundingan. Perjuangan diplomasi yang pernah dilakukan Indonesia, yakni mengikuti berbagai perundingan dengan Belanda seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville, hingga konferensi Meja Bundar. Selanjutnya, perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana secara politis keadaan Indonesia pada masa kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Yang pertama, kita akan membahas tentang Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat dengan sebutan RIS adalah sebuah negara yang pernah berdiri dalam sejarah peradaban di Indonesia. Republik ini berdiri pada tanggal 22 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. RIS berdiri atas kompromi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Indonesia mempertahankan gagasan bahwa seharusnya negara berwujud kesatuan sebagai sebuah bangsa yang utuh. Sementara Belanda bersikeras bahwa negara bekas kolonialnya tersebut perlu disusun dalam bentuk federasi agar bangsa-bangsa di dalamnya bisa berdiri sendiri dan aman dari sebuah dominasi sentral. Selain Republik Indonesia, selanjutnya di bagian yang ke B ada kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan diganti menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Selain Republik Indonesia Serikat kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya ada gangguan keamanan. Gangguan keamanan yaitu gangguan dari luar ataupun dari dalam negeri yang tujuannya untuk menakuti masyarakat negara yang diganggu agar mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal di negeri itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana keadaan ekonomi atau keuangan pada masa kemerdekaan masih amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu, diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 miliar. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan terjadi beberapa permasalahan, di mana yang pertama itu permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi yang disebut sebagai hiperinflasi. Inflasi ini terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Selain permasalahan inflasi, ada juga permasalahan mengenai blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar dan masuk perdagangan di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, di mana pada masa kemerdekaan Indonesia menganut atau masih mengalami kehidupan masyarakat yang belum mapan, sehingga sebuah negara dengan berbagai macam permasalahannya. Kondisi ekonomi pada masa kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang rupiah Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara yang kosong. Di mana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, dan kehidupan kebudayaan. Di mana kehidupan sosial
Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua bidang. Selanjutnya, kehidupan dalam bidang pendidikan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara. Selain kehidupan sosial, kehidupan dalam bidang pendidikan, selanjutnya ada bidang kebudayaan. Di mana dalam bidang kesenian atau kebudayaan banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornoel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Selanjutnya yang bagian B yaitu masa demokrasi parlementer yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1959, di mana era demokrasi liberal yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal dengan nama era demokrasi parlementer, yaitu era ketika Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Di mana pada masa demokrasi parlementer, perkembangan politiknya, sebuah sistem pemerintahan yang parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dan mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara yaitu pada tahun 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartean dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlemen disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Selain dari sistem pemerintahan, perkembangan politiknya yang kedua yaitu sistem kepartean, di mana sistem kepartean yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartean yang memiliki banyak partai politiknya. Selanjutnya bagian yang C yaitu pemilu 1955, di mana pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pemilu 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya. Selanjutnya ada Konferensi Asia Afrika atau disingkat KKA dan Deklarasi Juanda, di mana Konferensi Asia Afrika atau KAA ini diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Selanjutnya perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahannya yaitu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, juga jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Gunting Safrudin, di mana yang dimulai pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Safrudin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Selain Gunting Safrudin, yang bagian B ada Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, di mana sistem ekonomi gerakan benteng ini merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
Bagian yang ke-C ada nasionalisasi perusahaan asing. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar, di mana masyarakat atau warga memasang spanduk yang ada tulisan milik Republik Indonesia. Di mana nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintahan Republik Indonesia. Selain nasionalisasi perusahaan asing, bagian yang selanjutnya, yang bagian yang D, yaitu finansial ekonomi atau disingkat PINEK. Di mana pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau PINEK. Bagian yang ke E yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun yang disingkat RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastrawami Joyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang direncanakan akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Di mana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer di bidang pendidikan, yaitu pendidikan masyarakat dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun setelah itu dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi ditanggung oleh pemerintah pusat. Di mana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kehidupan sosial. Di mana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dalam permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar. Selain kehidupan sosial, ada juga kehidupan dalam bidang pendidikan, di mana kebijakan pendidikan pada masa demokrasi parlementer diantaranya adalah diterapkannya desentralisasi pendidikan, di mana pendidikan jenjang SMA sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan jenjang SMP ke bawah ditanggung oleh pemerintah daerah. Selain kehidupan sosial dan kehidupan di bidang pendidikan, ada juga kehidupan di bidang kesenian atau kebudayaan. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia yang disingkat PI dan Gabungan Pelukis Indonesia yang disingkat GAPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia yang disingkat ASRI di Yogyakarta. Selanjutnya, bagian yang ke-C ada masa demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965, di mana masa demokrasi terpimpin ini yaitu masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Bagian yang A ada Doktrin Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan doktrin yang dikenal dengan Doktrin Presiden 5 Juli 1959 yang dapat kita lihat pada gambar di depan. Selanjutnya, yang bagian B, selain dari Doktrin Presiden 5 Juli 1959, selanjutnya ada kekuatan politik nasional, di mana sampai tahun 1961 hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu diantaranya PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau disingkat Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam yang disingkat PERTI. Selanjutnya bagian tentang politik luar negeri, di mana berdasarkan Undang-Undang 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Yang dimana politik luar negeri ini seperti yang ada pada gambar di depan, di mana Presiden Soekarno yang menandatangani langsung beserta dihadiri oleh para tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya peristiwa G30 SPKI yang
yang dimulai tahun 1965, di mana peristiwa gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Di mana dapat kita lihat pada gambar beberapa peristiwa kekejaman yang dilakukan oleh pihak PKI terhadap para tokoh pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain yaitu pembentukan Dewan Perancang Nasional atau yang disingkat Depernas, devaluasi mata uang rupiah dan deklarasi ekonomi. Bagian yang A ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau disingkat Depernas. Dewan Perancang Nasional Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya bagian yang ke B ada devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Selanjutnya ada deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi yang disingkat DEKON di Jakarta. DEKON yaitu strategi dasar dalam ekonomi terpimpin, yang tujuannya di mana tujuan utama DEKON untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada masa demokrasi terpimpin, perkembangan masyarakat masih mengalami berbagai macam konflik, di antaranya adalah dengan adanya pembatasan perdagangan terhadap etnis Cina, adanya kerusuhan terhadap kantor kedaulatan besar Inggris yang merupakan penyebab konfrontasi Indonesia-Malaysia, konflik dan Menikebu dan larangan musik serta tarian alat barat. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dibagi menjadi beberapa bagian, di mana ada kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Selanjutnya, selain di bidang sosial, terdapat juga dalam kehidupan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960-an muncul masalah di kalangan pendidikan, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Selanjutnya, selain di bidang sosial dan bidang pendidikan, ada juga di bidang kebudayaan, di mana dalam bidang seni atau bidang budaya muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat yang disingkat Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia yang disingkat Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Masa selanjutnya yaitu masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yakni masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret
1966 atau yang sering dikenal dengan istilah Super Semar, masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Perkembangan politik pada masa Orde Baru di mana pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat situasi politik tidak stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Bagian pertama ada Super Smart, Surat Perintah 11 Maret. Lebih dikenal dengan singkatan Super Smart, yaitu surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Selain Super Smart, bagian yang kedua yaitu penataan stabilitas politik, di mana pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Setelah itu, ia memperbarui kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat dari Insinyur Soekarno. Melalui legitmen tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan politik pada masa Orde Baru. Penyederhanaan atau penggabungan yang dikenal dengan PUSI, partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai pada tahun 1973 oleh pemerintahan tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintahan untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya. Di mana awalnya sebelum masa Orde Baru banyak sekali partai politik sehingga terjadilah penyederhanaan partai menjadi hanya tiga partai saja. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan dari partai-partai ini antara lain NU, Permusi, PSII, dan PERTI. Partai yang kedua adalah Golongan Karya atau yang sering disingkat Golkar. Organisasi ini sudah ada sejak tahun 1964, seperti namanya, golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut. Mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Selanjutnya ada Partai Demokrasi Indonesia atau disingkat PDI. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parcindo. Ketiga partai itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 hingga 1997. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebudayaannya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman dan bagi masyarakat Indonesia sendiri.
Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ini dilihat dari faktor pendorong keberhasilan pemerintah, yaitu di mana melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan meningkatnya partisipasi pendidikan dasar dan sosialisasi masyarakatnya. Selanjutnya dalam bidang kehidupan pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang lebih mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkan sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualitas bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, muncul sebuah konsepsi pendidikan bernama Sekolah Pembangunan yang diajukan oleh Masyuri, SH, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi tersebut, para siswa dikenalkan pada jenis dan lapangan serta lingkungan kerja agar mereka mampu melihat kemungkinan untuk memberi jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberikan pelajaran teori, tapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat dilakukan. Dengan cara itulah, mereka dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan dihadapinya kelak di masa depan. Selanjutnya, selain dari kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, selanjutnya ada kehidupan kebudayaan atau seni. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan peneliti warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan mencatat peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala, rehabilitasi, serta perluasan museum. Era selanjutnya masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Maret 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dan politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyosoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa termasuk bom Bali 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Selanjutnya, ada lahirnya gerakan reformasi pada masa reformasi ini. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksi yaitu penurunan harga sembako, sambilan bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang disingkat KKN, serta menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. 18 Mei 1998, Ketua MPR dan DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.
Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presidennya kepada wakilnya pada saat itu yang bernama B.J. Habibie. Perkembangan politik pada masa reformasi diterangi oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik. Di antaranya yang pertama, sidang istimewa MPR yang dimulai pada tahun 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR ini yang dimulai pada tahun 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengkomodasi tuntutan reformasi. Selanjutnya yang bagian B ada otonomi daerah. Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kotanya. Selanjutnya ada pencabutan pembatasan partai politik, di mana kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik, sehingga seperti yang kita dapat lihat di layar, ada banyak sekali partai politik pada masa reformasi. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik yang dibentuk pada masa tersebut. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Selanjutnya ada penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan saja. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang saja. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang sering kita kenal dengan sebutan TNI. Selanjutnya penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilihan umum pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai saja. Akan tetapi pada pemilu masa reformasi ini diikuti oleh banyak sekali partai. Pada pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Selanjutnya perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Di mana pada masa reformasi, Indonesia telah menghadapi krisis ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi menjadi stabil lagi. Kondisi ekonomi Indonesia pasca reformasi yaitu mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan karena terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Inflasi yang ditimbulkan dari krisis ini semakin meningkat dan membuat rakyat hidup miskin dan menderita.
Dalam perkembangan ekonomi pada masa reformasi dibagi menjadi beberapa pemerintahan presiden, di mana yang pertama pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bagian atau di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obat dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi yang jauh lebih baik. Berbagai upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu Rp 6.700 per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun, rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan B.J. Habibie. Selanjutnya yang ke B, yaitu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Bagian yang C pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Dan yang terakhir, pengurangan utang luar negeri. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi yang memungkinkan munculnya berbagai unjuk rasa terhadap kinerja serta kebijakan pemerintah. Setelah reformasi 1998, kehidupan masyarakat Indonesia berlangsung lebih terbuka dan bebas karena adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman mengenai pemberdayaan yang disebabkan mengkritik pemerintah. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai unjuk rasa terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi yang memungkinkan munculnya berbagai unjuk rasa terhadap kinerja serta kebijakan pemerintah pada masa reformasi tersebut. Sama seperti masa-masa sebelumnya, masa reformasi juga dibagi menjadi beberapa bagian kehidupan masyarakat Indonesianya. Pada masa reformasi, kehidupan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada awal masa reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsung-angsung kembali kondusif dan aman tentram. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Di antaranya,
kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Tercatat sebanyak 10 kali penggantian kurikulum di Indonesia. Dan sekarang ada kurikulum baru yang bernama Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, selain dari kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, selanjutnya ada kehidupan kebudayaan dan seninya. Dalam bidang kebudayaan, dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.